Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala ali wa barik wa sallim ma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bersama-sama hadir di masjid kita ini mengikuti sholat subuh di bulan suci Ramadan, subuh pertama. Maka sewajarnya kita senantiasa bersyukur, karena Allah berfirman di dalam surah Ar-Rahman, Allah memberikan kepada kita wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah telah memberikan pendengaran, as-sam'ah, bukan mata, karena banyak orang diberi telinga tidak mampu mendengar. Wal absarah, Allah memberikan penglihatan. Kenapa Allah tidak mengatakan ainun, mata? Karena ada orang diberi mata tapi tidak mampu melihat. Wal afidah, hati. Tapi kata Allah, qalilan ma tashkurun, di antara kamu sedikit sekali yang pintar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah rahmatan lil alamin, uswatun hasanah. Mudah-mudahan insyaallah berkat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah yang senantiasa kita tunggu nanti, supaya kita bisa bersama-sama beliau masuk di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, dalam mimbar ini ada beberapa hal dalam rangka kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mari kita meningkatkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena iman ini turun naik, kadang-kadang stabil baik, kadang-kadang turun. Makanya Allah menyampaikan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, berikanlah dakwah, karena sesungguhnya peringatan itu sangat-sangat bermanfaat terhadap orang-orang yang beriman. Maka di awal Ramadan perlu kita perbaiki keimanan kita. Yang kedua, di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan jangan Ramadan terakhir kita. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa bertemu lagi bulan suci Ramadan. Tentunya kita memperbaiki ibadah kita, baik itu ibadah fardu maupun ibadah sunnah.
Kalau salat fardu itu sudah jelas tidak bisa ditambah-tambah, kecuali dengan ibadah sunnah. Salat sunnah boleh. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa kalau umatku melanggengkan salat sunnahnya, salat sunnah ini adalah muakkad, artinya salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu salat sunnah rawatib yang jumlahnya 12 rakaat, baik sebelum maupun sesudah kita melakukan ibadah fardu. Di antaranya 12 rakaat, 4 rakaat sebelum salat duhur, dan 2 rakaat salat sunnah setelah salat duhur. Kemudian 2 rakaat setelah salat maghrib, dan 2 rakaat setelah salat isya. Itu sudah 10 rakaat, dan 2 rakaat sebelum salat subuh atau salat fajar. Rakaataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum salat subuh, kata Rasulullah, khairum minad dunya wa ma fiha. Pahalanya lebih mulia, lebih berharga dunia beserta isinya. Oleh karena itu mari kita menambah salat-salat sunnah kita. Karena Rasulullah mengatakan barang siapa yang melanggengkan salat rawatib ini 12 rakaat jumlahnya, maka dengan izin Allah akan disiapkan istana di dalam surganya Allah nanti di yaumil qiyamah. Itu baru salat sunnah. Dan yang kedua, fungsi daripada salat sunnah, apabila salat fardu kita 17 rakaat yang kita lakukan sehari semalam ada yang kurang, ada yang mungkin ada godaan-godaan dari luar, maka salah satu fungsi salat sunnah inilah yang bisa menyempurnakan, bisa menambal ibadah fardu yang kurang. Maka mari kita, termasuk diri saya, kita bisa langgengkan salat sunnah rawatib ini. Dan masih ada salat sunnah, tapi itu salat sunnah gairu muakkad, artinya boleh tapi Rasulullah tidak, kadang-kadang dia tinggalkan. Termasuk 2 rakaat sebelum maghrib, itu gairu muakkad, boleh. Ada juga orang yang tidak mau, padahal Rasulullah mengatakan sallu raka'ataini qablal maghribi, sallu raka'ataini qablal maghribi liman sya'ah. Asam pada sunnah kuduan rakayuluna maghribi, asam pada sunnah kuduan rakayuluna maghribi liman sya'ah. Ia meloeh, yang mau. Artinya yang tidak mau tidak apa-apa, karena itu gairu muakkad. Dengan catatan, kalau kita salat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib, kita juga harus isengnya lewe, jangan terlalu lama, jangan terlalu panjang. Kenapa? Karena waktu salat maghrib itu juga singkat. Kadang-kadang ditunggu terlalu lama. Nah, orang yang mau salat maghrib kadang-kadang timbul kejengkelan. Jadi dalam ibadah pun juga harus tahu diri. Waktu kita perhatikan. Nah, yang berikutnya di bulan suci Ramadan kita perbaiki ini adalah mensucikan hati kita ini, membersihkan hati kita ini. Karena hati ini sangat memegang peranan dalam rangka melakukan ibadah, untuk beraktivitas, baik hubungannya hablum minallah secara vertikal maupun hubungannya hablum minan nas secara garis horizontal. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu, idza fasadat fasadal jasadu, ala wahiyal qalbu. Di dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah jasad itu, baiklah orang itu.
idza fasadat, apabila segumpal daging itu tidak baik, bejat, maka ketahuilah orang itu juga tidak baik. Ala wahyal qalbu, Rasulullah mengatakan, ketahuilah segumpal daging itu al qalbu, yaitu hati. Nah, hati ini kita tidak lihat, berada di dalam tubuh kita. Tapi guru kita mengatakan, kalau Anda mau melihat apakah hati seseorang itu baik atau tidak, lihat perkataan dan perbuatannya. Kalau perkataannya baik, perbuatannya juga baik, maka hati orang itu adalah baik. Hanya saja hati ini sekarang ini dipengaruhi oleh kehidupan duniawi. Sering saya katakan, penyakit hati ini banyak. Nasa ngogi lasa ati, peddi ati, ngitu ati, kaddo ati. Angkat tahu memang atin na makaddo. Ipodan ni den jampang ini rasa makaddo ati. Agapi iri hati, dengki, hasad. Inilah di antara penyakit hati ini yang paling berbahaya, yaitu dengki, hasad. Kenapa? Kalau orang memiliki penyakit hasad, maka amal perbuatan kita selama bulan suci Ramadan, apakah itu ibadah puasa, ibadah-ibadah yang lain, itu dimakan oleh sifat hati yang namanya hasad, dengki. Rasulullah mengatakan di dalam salah satu hadisnya, iyyakum wal hasadu fa innal hasadu yakulul hasanat kama takulun naral hatab. Nainya siriatie nandrai amalak madecenge pada toha akan rena apiri ajuan nasuange. Capu tentu perlu kita jaga di dalam bulan suci Ramadan hati ini. Nah, hati ini bisa menjadi tenterang apabila orang itu banyak komunikasi dengan Allah secara vertikal. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya orang-orang yang banyak berzikir, komunikasi dengan Maha Pencipta, maka hatinya menjadi adem, hatinya menjadi tenang. Hadirin jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, yang terakhir yang perlu kita bersihkan di bulan Ramadan ini adalah membersihkan harta kita. Jangan hanya diri kita mau bersihkan, tapi jangan lupa bersihkan harta melalui zakat, infak, dan sedekah. Kalau memang kita diberikan oleh Allah rezeki yang sudah memenuhi nisab, maka perlu kita mengeluarkan zakatnya. Kalau pertanian 5% setiap panen. Kalau pendapatan pedagang zakat profesi hanya 2,5%. Berarti kalau 4 juta hanya 100.000 diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini 2 bulan yang lalu kita diundang oleh Bupati baru, kita datang di sana. Dia bilang, para pengurus Basnas, memang manusia itu ada 3 kategori di dalam Basnas. Orang yang mengeluarkan zakat katanya namanya muzaki. Orang yang menerima zakat namanya mustahik. Tapi orang yang punya harta tidak mau berzakat namanya musekke. Ini juga ada memang. Ini yang saya khawatirkan. Nanti di yaumil qiyamah ibadah puasanya bagus, hajinya bagus, sesama manusia bagus, tapi lupa mengeluarkan zakatnya, maka dia bisa masuk nanti di dalam yang dia tidak inginkan. Yang penting saya sampaikan, tugasku sudah selesai, bahwa tolong, karena zakat ini sama kedudukannya salat, sama-sama rukun Islam. Rukun Islam kan ada 5, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Nah, kita di Pindrang ini yang menduduki ranking pertama 5 rukun Islam adalah rukun Islam yang terakhir, yaitu haji. Apa buktinya?
didata di kantor Kementerian Haji dan Umrah untuk daftar waiting list, daftar tunggu calon jamaah haji reguler, masih ada kurang lebih 15.000 daftar tunggu. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini kita Pindrang mendapatkan kota alhamdulillah 519 jamaah dan sudah siap semua berangkat. Sisa kita menunggu nanti. Hadirin jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang tidak mungkin belum cukup zakat, cukuplah infak. Karena zakat dengan infak beda, sama dengan sedekah beda. Kalau infak cenit-ceninga tinasa ngogi Kalau kita punya rezeki silakan berinfak sesuai dengan keikhlasan kita. Sekarang ini kita kenal ada namanya sedekah subuh atau infak subuh, walaupun hanya 5.000, tapi setiap subuh kita berinfak. Kenapa? Ada 2 malaikat kata Rasulullah diturunkan oleh Allah setiap subuh, ada 2 malaikat diturunkan. Malaikat itu satu berdoa mendoakan orang yang dermawan. Doanya bunyinya, Allahumma ya Allah, Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Ya Allah, tambahkan rezekinya orang yang berinfak subuh ini, walaupun infak sedekahnya hanya 2.000. Tapi satu malaikat mendoakan orang yang seke, Allahumma ya Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, jangan lagi tambah rezekinya. Dia uangnya banyak tapi dia seke, dia pelit. Padahal Nabi mengatakan as-sahiyu, orang dermawan, dekat dengan Allah, dekat sesama manusia, dekat dengan surga, jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu infak. Kalau sedekah apa? Sedekah itu pengertiannya non materi, biar bukan uang. Berbuat baik, menyingkirkan duri, batu di jalanan yang bisa menyebabkan orang kecelakaan jatuh, maka perbuatan itu bernilai sedekah. Bahkan Nabi mengatakan qaulun ma'rufa sedekah, perkataan yang baik sesama manusia itu juga bernilai sedekah. Di hadis lain dikatakan, seandainya kamu bertemu dengan saudaramu lalu Anda senyum kepadanya, maka senyummu itu pun adalah sedekah. Hadirin jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan bagi kita jamaah subuh yang punya rezeki yang diberikan oleh Allah, mari kita. Sebab zakat pada hakikatnya hanya ada 2. Satu zakat mal, yang kedua zakat fitrah. Untuk zakat fitrah, apabila masuk Ramadan maka sudah boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah kita secepat mungkin, jangan mendekati hari raya, karena amil yang menerima zakat sulit untuk membagikan kepada yang berhak menerima zakat fitrah. Bapak Ibu jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, inilah yang sempat saya sampaikan di subuh pertama ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan bagi kita demi untuk keselamatan dunia dan keselamatan di negeri akhirat insyaallah. Dan mari kita bersama-sama menutup dengan bersama-sama mengadahkan kedua tangan kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alad dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka alad darajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim
wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa tarhamna wa ghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbi ghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbauna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mauti wan najat minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.